wabarakatuh. Memasuki pesantren kilat yang kelima pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah agama. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah kita Zaura SAG dengan judul Keutamaan Zakat Fitrah. Dilanjutkan dengan yang kedua disampaikan oleh Ustazah kita Neta Selfie dengan judul Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Atas selawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada acara pesantren kilat kita pada hari ini. Adapun materi yang saya ingin sampaikan berjudul Keutamaan Zakat Fitrah. Bulan Ramadan telah menyapa kita, artinya seluruh umat Islam akan menunaikan kewajiban berpuasa selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Namun tidak hanya itu, akan diwajibkan mengeluarkan zakat dimulai dari berbuka puasa pertama hingga menjelang sholat Idul Fitri. Zakat fitrah ini menjadi kewajiban seluruh umat muslim yang mampu, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Besarannya pun tidak dibedakan, disesuaikan dengan bahan pokok yang kita konsumsi sehari-hari berupa beras sebanyak 2,5 kg, boleh diganti dengan uang sebesar harga beras tersebut. Berikut ini 5 keutamaan zakat fitrah yang wajib diketahui umat muslim. Yang pertama, 1. Penyempurna iman. Berzakat kepada mereka yang membutuhkan merupakan pilar agama Islam. Yang kedua, penghapus dosa. Berbuat kebaikan mendapat pahala, mengurangi dosa atau menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi An-Nasai. Yang ketiga, yang pembersih hati dan diri. Dengan membayar zakat, muslim telah termasuk dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang kafir. Yang keempat, menjaga kesetaraan. Berzakat membantu untuk menjaga kesetaraan antara si miskin dengan si kaya agar tidak semakin senjang. Yang kelima, zakat memberi lebih. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang akan mendapat rezeki yang lebih. Demikianlah tausiah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberinya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Termasuk kita, semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin.
Anak-anakku sekalian, baiklah pada pesantren Ramadan ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Tentu sudah kita ketahui bahwasanya sholat merupakan tiang agama bagi umat Islam. Dan sholat merupakan ibadah paling utama bagi kita semua. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan nanti, di hari kiamat nanti dan di hari akhirat nanti, amal ibadah yang akan ditimbang pertama sekali itu adalah sholat. Jika selama di dunia kita menjalankannya dan tidak lalai dalam menjalankan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang meninggalkannya dan lalai tidak mengerjakan sholat, sebanyak apapun kita menyumbangkan sedekah dan sebanyak apapun kita membagikan rezeki kita kepada fakir miskin, itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah dan memenuhi kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Karena hanyalah sholat pembeda antara orang kafir dan orang Islam. Lalu apa saja ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat? Yang pertama, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat selama di dunia, Allah akan mengurangi keberkahan umurnya, Allah akan mempersulit rezekinya, dan Allah akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari wajahnya. Tidak ada tempat di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat atau lalai dalam sholatnya, dan seluruh amal kebaikannya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat pada saat dia akan meninggal dunia atau sakaratul maut. Yang pertama, dia akan meninggal dalam keadaan hina, dia akan meninggal dalam keadaan haus, dan dia akan meninggal dalam keadaan lapar. Setelah itu, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat pada saat dia di dalam kubur, kuburannya itu akan sempit, kuburannya akan gelap tanpa ada cahaya yang menerangi, dan dia akan disiksa sampai pada hari kiamat tiba. Setelah itu, setelah hari kiamat nanti, dia akan dibangkitkan dan akan disiksa oleh Allah dan akan mendapatkan azab di neraka. Jadi untuk anak-anakku sekalian, pada bulan puasa Ramadan ini perbanyaklah beribadah dan laksanakan sholat 5 waktu. Dan sholat-sholat yang lain juga harus dikerjakan. Semoga kita di bulan puasa Ramadan ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Alangkah baiknya kita melaksanakannya walaupun hanya sebentar dan walaupun hanya berapa menit, kita melaksanakannya harus dikerjakan. Walaupun ada kerjaan lain, tinggalkan dulu dan laksanakan sholat 5 waktu. Dan untuk anak-anakku sekalian, apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan pertanyaan kalian lewat e-learning, dan nanti akan ibu jawab satu persatu. Dan untuk itu perbanyak ibadah, dan semoga puasa kalian di bulan puasa Ramadan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ceramah dari ibu. Lebih dan kurang ibu mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang telah disampaikan oleh Ustazah Zaura SAG dan Ustazah Nelva Selvi, kami ucapkan terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.